Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamirak wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajik ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril faham wa akhrijna min zulumatil waham waftah lana abwaab rahmatik wa anshur alaina min khazain ilmik ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman wa wasi' fi rizqana wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi ayunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kafiran nawar wa ya hasanar fi'ar wa ya qa'iman bila zawar ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnah wa syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel DSNH Jamaah Sholawat Nurul Hikmah. Ini insyaallah kita akan talqinkan fadilah sekaligus mengijazahkan mustami'. Baik, kita langsung saja khasiat atau fadilah surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan hanya kepadanya kami memohon pertolongan, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan keturunan serta sahabat-sahabatnya. Amma ba'd. Kemudian kami bermaksud menjelaskan fadilah surah Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kami kekuatan serta pertolongan atas hal ini. Dan tiada yang mengetahui hal ini, maksudnya adalah fadilah Fatihah ini selain Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Adapun yang kami jelaskan hanya sekedar yang kami terima dari beberapa riwayat terkait fadilah, baik itu dari rujukan kitab, baik itu dari para guru-guru kami yang telah memberikan kami ijazah. Semoga bermanfaat bagi muslimin dan muslimat dan mustami' dimanapun Anda berada, dan semoga Allah memberikan pertolongan ketika hendak mengerjakannya. Tanpa pertolongan Allah mustahil semua bisa dilakukan. Insyaallah ya rabbal alamin. Inilah surah Al-Fatihah. Baginda Nabi SAW menerima dari malaikat Jibril alaihissalam, menerima dari malaikat Jibril, kemudian menerima dari malaikat Israfil alaihissalam. Kata Allah Azza wa Jalla, Israfil, demi keagunganku dan demi keperkasaanku dan demi kedermawananku dan demi kemuliaanku,
Barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim kemudian dilanjutkan ke surah Al-Fatihah, maka saksikanlah oleh kalian pada sungguhnya aku telah mengampuni orang yang membacanya, serta akan menerima amal kebaikannya, serta akan diabaikan keburukannya, serta tidak akan dibakar lisannya oleh api neraka, serta akan diangkat siksa kubur atasnya, serta selamat dari siksa neraka dari kiamat, serta selamat dari kegoncangan huru hara kiamat, serta akan disertakan dengan para nabi serta para aulia seluruhnya. Ini dikutip dari kitab Khazinatul Asrar karya Syekh Haki An-Nazili rahimahullah ta'ala. Kemudian diriwayatkan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya berkata, di mana salah satu hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka dibukakanlah pintu-pintu langit pertama kepadanya, sertai dengan pengampunan dan rahmat serta kelapangan. Dan ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka dibukakanlah kepadanya pintu-pintu langit yang kedua kepadanya, disertai dengan keberkahan serta maghfirah. Dan kemudian seorang hamba mengucapkan, ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka dibukakanlah kepadanya pintu-pintu langit yang ketiga, disertai dengan kemuliaan dan keluhuran. Dan ketika seorang hamba mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dibukakanlah kepadanya pintu-pintu langit yang keempat, disertai dengan taufik dan pemeliharaan, penjagaan. Dan ketika seorang hamba membaca Ihdinas siratal mustaqim, maka dibukakanlah kepadanya pintu-pintu langit yang kelima, disertai dengan kebaikan dan hidayah. Dan ketika seorang hamba mengucapkan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, maka dibukakanlah baginya pintu-pintu langit yang keenam, disertai dengan keutamaan serta karomah atau kemuliaan. Dan ketika seorang hamba mengucapkan Ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin, maka dibukakanlah baginya pintu-pintu langit yang ketujuh, disertai dengan keteguhan dan ketetapan agama Islam, serta dijaga dari jalan yang sesat. Dan kemudian ketika seorang hamba mengucapkan amin, maka dibukakanlah baginya pintu-pintu Arasy dan diterima doanya dengan mengucapkan surah Al-Fatihah disertai dengan basmalah. Kemudian keutamaan surah Fatihah lainnya dari kalimat Alhamdulillah dalam bahasa Arab mempunyai 5 huruf, sedangkan surat maktubah itu ada 5 waktu. Dan ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah akan mencatat kepadanya pahala atas 5 kali sholat. Lillahi ada 3 huruf dan kemudian disatukan dengan Alhamdulillah, maka menjadi 8 huruf. Maka akan dibukakan pintu surga yang ke-8. Lalu kemudian, maka jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah Azza wa Jalla akan membukakan 8 pintu-pintu surga serta akan memasuki pintu yang dimana saja dari ke-8 pintu surga tersebut dengan tanpa hisab dan siksa sebelumnya. Rabbul Alamin mempunyai 10 huruf, maka ketika dijumlahkan dengan jumlah yang pertama tadi menjadi 18 huruf, sedangkan alam itu mempunyai 18.000 alam. Dan ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat kepadanya akan pahala semua yang ada di dalam alam tersebut, yaitu 18.000 alam ya. Rahman mempunyai 6 huruf, dan ketika dijumlahkan dengan yang awal maka jumlahnya menjadi 24 huruf. Sedangkan jumlah sa'ah atau waktu dalam sehari semalam mempunyai 24 jam atau sa'ah. Maka jika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahman, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya akan pahala sehari semalam. Kemudian Ar-Rahim mempunyai 6 huruf, dan ketika dijumlahkan dengan jumlah yang sebelumnya maka akan menjadi 60 huruf. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Dan ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya akan pahala dari puasa sebulan Ramadan. Maliki Yaumiddin mempunyai 12 huruf, maka jika dijumlahkan dengan jumlah huruf sebelumnya maka akan menjadi 42 huruf. Dan rakaat dari salat fardu serta witir dalam sehari semalam adalah 20 rakaat. Dan rakaat sunnah rawatib dan sunnah duha 22. Maka jika dijumlahkan semuanya menjadi 42 rakaat. Maka ketika seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya pahala atas salat fardu, pahala atas salat sunnah witir, pahala atas salat sunnah rawatib, dan pahala atas salat sunnah duha. Kemudian lafaz iyyaka na'budu mempunyai 8 huruf, maka ketika dijumlahkan dengan jumlah awal akan menjadi 50 huruf, dan Allah Ta'ala menciptakan hari kiamat dengan 50.000 tahun, sebagaimana firman Allah, karena miqdari khamsina alfasana, adanya setara dengan 50.000 tahun. Kemudian maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu, akan diberikan keamanan kepadanya dari huru-hara hari kiamat selama 50.000 tahun. Kalimat selanjutnya dari surah Al-Fatihah adalah wa iyyaka nasta'in, mempunyai 11 huruf, maka ketika dijumlahkan dengan jumlah huruf-huruf yang sebelumnya maka menjadi 61 huruf. Dan Allah Ta'ala telah menciptakan sungai-sungai di langit dan di bumi sebanyak 61 sungai. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepadanya pahala sebanyak aliran sungai-sungai tersebut. Lalu kalimat selanjutnya adalah ihdinas shiratal mustaqim, mempunyai 19 huruf, maka ketika dijumlahkan dengan jumlah huruf sebelumnya akan menjadi 80 huruf. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukum pukul cambuk bagi yang minum arak sebanyak 80 kali cambukan, mukmin dan mukminat. Dan ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim, maka Allah Ta'ala mengampuninya dosa minum araknya atas 80 kali cambukan. Kemudian ayat selanjutnya shiratal ladzina an'amta 'alaihim, mempunyai 19 huruf, dan ketika dijumlahkan dengan jumlah huruf sebelumnya jadi 99 huruf. Dan sesungguhnya Asmaul Husna itu mempunyai 99 asma sepertinya di dalam Al-Quran. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya akan pahala tiap-tiap membaca asma Allah Ta'ala. Kemudian ayat selanjutnya ghairil maghdubi 'alaihim, mempunyai 15 huruf, maka ketika dijumlahkan dengan jumlah huruf sebelumnya maka akan menjadi 114 huruf. Dan jumlah surah di dalam Al-Quran itu adalah 114 surah. Maka ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat baginya pahala membaca seluruh surah di dalam Al-Quran. Dan ayat selanjutnya adalah waraddallin, mempunyai 10 huruf, dan ketika dijumlahkan dengan jumlah huruf sebelumnya maka akan menjadi 124 huruf. Dan jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin, maka Allah Azza wa Jalla akan mencatat pahala baginya dengan pahala semua para anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan sesungguhnya bilangan jumlah para anbiya itu sebanyak 124.000 orang. Nabi alaihimus salam banyak 124.000 orang nabi alaihimus salatu wassalam. Amin. Kemudian kalimat amin mempunyai 4 huruf. Maka huruf alif dari kalimat amin itu diambil dari nama Nabi Adam alaihissalam, sedangkan huruf mim itu diambil dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huruf ya diambil dari Nabi Yahya alaihissalam, sedangkan huruf nun diambil dari Nabi Nuh alaihissalam.
Selanjutnya baginda Rasulullah SAW bersabda, kalimat amin itu mempunyai 4 huruf, maka barang siapa yang membaca amin, maka Allah Azza wa Jalla memberikan keamanan bagi yang membacanya dari 4 macam musibah atau bala. Musibah yang pertama adalah dari lepasnya iman. Musibah yang kedua adalah dari musibah hari Ar-Rasad atau hari di mana tiada penghalang awan di hari kiamat. Musibah yang ketiga adalah mencekamnya sirat. Musibah yang keempat adalah kekalnya di dasar neraka. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah bersabda, ini bukan sallallahu alaihi wasallam ya, swete ini. Telah bersabda Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihissalam, hai Musa, sesungguhnya aku telah memberikan kepada umat Muhammad dengan 4 huruf. Adapun awal dari keempat huruf tersebut adalah diambil dari kitab Taurat, dan huruf yang kedua diambil dari kitab Injil, dan huruf yang ketiga diambil dari kitab Zabur, dan huruf yang keempat diambil dari kitab Al-Quran. Maka bertanyalah Nabi Musa alaihissalam, ya Rob, yang mana saja keempat huruf tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, keempat huruf tersebut adalah terkumpul dalam lafaz amin. Maka barang siapa yang mengucapkan lafaz amin, maka seakan-akan telah membaca keempat kitab tersebut. Dan diriwayatkan adapun huruf alif dari lafaz amin itu tertulis di tiang arash, sedangkan huruf mim tertulis pada tiang kursi, dan huruf ya tertulis pada lauh mahfuz, dan huruf nun tertulis pada kolam atau pena. Dan barang siapa yang membaca amin dalam doanya, maka lafaz amin tersebut akan menggerakkan dan menggoyangkan keempatnya, arash, kursi, lauh mahfuz, dan kolam. Dan keempatnya, kesemuanya yang 4 tersebut memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membacakan lafaz amin tersebut. Kemudian Allah Ta'ala bersabda, persaksikanlah oleh kalian semuanya, akan sesungguhnya aku telah mengampuni kepada orang yang mengucapkan lafaz amin. Kemudian riwayat yang lain, sedangkan huruf alif tertulis pada dahi malaikat Jibril alaihissalam, dan huruf mim tertulis pada dahi malaikat Mikail alaihissalam, sedangkan huruf ya tertulis pada dahi malaikat Israfil alaihissalam, sedangkan huruf nun tertulis pada dahi malaikat Azrail alaihissalam. Dan tatkala seorang hamba mengucapkan kalimat amin, maka keempat malaikat tersebut bersujud bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala sambil memohon, ya Allah, ampunilah orang yang mengucapkan huruf-huruf ini, dan tidaklah mengangkat kepalanya para malaikat tersebut sehingga Allah Ta'ala mengampuni orang yang membaca 4 huruf tersebut, yaitu amin. Kemudian bersabda Rasulullah SAW, di mana seorang hamba membaca kalimat amin, maka Allah Ta'ala menciptakan dari setiap hurufnya, dari keempat huruf tadi, menjadi 1 malaikat. Dan setiap malaikat mempunyai 30 kepala, dan setiap kepala mempunyai 30 mulut, dan setiap mulutnya mempunyai 30 lisan. Oh, mohon maaf, 300 maksudnya. Ini cepetan ya, mohon maaf. Bersabda Nabi Muhammad SAW, di mana seorang hamba membaca kalimat amin, maka Allah Ta'ala menciptakan dari setiap hurufnya, dari keempat huruf tadi, menjadi 1 malaikat. Dan setiap malaikat mempunyai 300 kepala. Dan setiap kepala mempunyai 300 mulut, dan setiap mulutnya mempunyai 300 lisan. Dan setiap lisannya membaca tasbih sampai hari kiamat. Karena semua pahala dari tasbih tersebut diperuntukkan bagi yang membaca kalimat amin tersebut waktu di dunia dengan penuh keimanan dan keikhlasan untuk membacanya. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya huruf-huruf yang terdapat dalam surah Al-Fatihah yang hurufnya sama adalah 28 huruf, dan separuhnya adalah huruf An-Nur, ayat artinya, dan separuhnya adalah huruf Az-Zulamah atau kegelapan. Adapun huruf-huruf An-Nur adalah sebagai berikut: alif, ha, Sod, Sin, Kaf, Ain, To, Qaf, Ro, Ha, Nun, Mim, Lam, dan Ya. Maka ketika dikumpulkan dan ditertibkan akan menjadi alif, lam, mim, alif, lam, ro,
kaf ha ya ain shad, yang to sin ha mim qaf nun. Ini huruf-huruf ini ada termaktuf dalam muqaddimah setiap surah, bukan setiap surah ya, beberapa surah Al-Quran. Dan sebaliknya dari huruf-huruf tersebut di atas adalah huruf az-zulamah atau kegelapan. Dikatakan dari Imam Al-Hakim, sesungguhnya surah Al-Fatihah itu mempunyai 1000 khasiat yang zahir dan 1000 khasiat yang batin, yang nampak sama yang tersembunyi. Ini yang kita ceritakan adalah khasiat yang nampak. Sedangkan ayat dari surah Fatihah itu ada 7 ayat. Hal ini telah ittifaq atau telah mufakat para ulama, sedangkan kalimatnya ada 25 kalimat dan hurufnya ada 125 huruf, sedangkan sebagian ulama mengatakan ada 123 huruf. Bahkan sebagian lagi ada yang mengatakan 130 huruf. Sedangkan perbedaan tersebut adalah atas karena hitungan kalimatnya saja, wallahu alam. Kan dulu zaman gubernur Al-Hajjaj As-Saqafi itu beliau mengumpulkan beberapa ulama ahli ada di huruf Quran hingga menemukan pertengahan huruf itu dalam kalimat waliyatalataf dalam surah Al-Kahf. Mulai dari sanalah para ulama menghitung setiap huruf-huruf daripada ada jas atau mujizat, ada adil huruf. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya khususiyah dari surah Al-Fatihah. Jika dibaca surah Al-Fatihah ikut basmalahnya kepada orang sakit maka mujarab sembuh. Dibacakan 41 kali surah Al-Fatihah di antara salat sunnah qabliyah dan salat sunnah subuh. Salat sunnah qabliyah dan salat fardu subuh dengan rutin atau secara dawam, maka akan dipenuhi kebutuhannya apa yang menjadi kebutuhannya. Sehingga jika ia fakir maka akan Allah kayakan, dan ketika ia sakit akan Allah sembuhkan. Jika ia berhutang akan Allah lunasi hutang. Ia kesulitan akan mudah kesulitan dihilangkan. Jika dia lemah ingatannya akan dikuatkan ingatannya. Jika dia hina akan dimuliakan. Dan jika dia tidak terkenal maka akan jadi terkenal, dan lain sebagainya. Dan akan disukai dan disayangi oleh alam alawi dan alam sufla. Alawi itu adalah alam di mana para malaikat golongan teratas, golongan atas, dan alam sufla atau safalia itu adalah alam malaikat golongan bawah. Maksud daripada alam alawi ini adalah malaikat yang diperintahkan Allah untuk mengerjakan hal-hal kebaikan. Sementara alam sufla ini oleh malaikat dari golongan bawah itu mematuhi perintah dari Allah untuk hal-hal yang jelek. Arti kejelekan itu meliputi kehancuran atau kerusakan, entah itu bencana, musibah, dan lain-lain. Gitu. Kemudian barang siapa yang menghendaki bagus nasibnya di dunia atau menghendaki kembalinya nasib baik kepadanya yang dulu pernah hilang, maka rutinkanlah membaca surah Al-Fatihah waktu antara sholat sunnah sebelum subuh dan sholat fardu subuh dalam waktu 41 hari, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan kembali nasib baiknya yang dulu pernah hilang. Dan keutamaan dan fadilah surah Al-Fatihah juga akan diberikan anak saleh. Jadi ketika ada orang yang dulu pernah berjaya, nasib baik, pernah puncak keemasan dalam kehidupannya, dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, kemudian hilang suatu waktu dan berharap untuk kembali lagi posisinya atau derajatnya, kembalikan derajat yang dulu pernah dia peroleh. Kaifiat ini Allah akan membantu jalan ikhtiar. Allah memohon agar dikembalikan, yaitu bacalah surah Fatihah antara sholat sunnah qabliyah subuh dan fardu subuh, itu diantaranya selama 41 hari. Mengenai bilangannya tidak
terbatas, karena akan dibatasi dengan namanya berdirinya sholat fardu. Jadi ya, dalam waktu 41 hari ini usahakanlah untuk ke masjid belum subuh adzan ya. Jadi dikerjakan antara sholat sunat qabliyah subuh dan sholat fardu subuh selama 41 hari. Allah akan dikembalikan lagi nasib baiknya, pernah hilang, dan juga akan diberikan anak yang soleh. Kemudian barang siapa yang merutinkan membaca surah Fatihah setiap selesai sholat fardu sebanyak ayatnya itu 3 kali, maka Allah Ta'ala akan membukakan pintu-pintu kebaikan selama pembacaan rutin tersebut langsung, serta akan dicukupkan baginya urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kemudian fadilah selanjutnya, barang siapa yang membaca surah Fatihah 7 kali pada kapas, kemudian kapas tersebut ditempelkan pada tubuh yang sakit, maka Allah Ta'ala akan mengangkat sakit pada tubuh tersebut dengan kesembuhan. Dan barang siapa yang merutinkan membaca surah Al-Fatihah setiap ba'da sholat fardu sebanyak 20 kali atau sampai mungkin 100 kali, Allah Ta'ala akan memudahkan rezekinya dan memperbanyak rezekinya, dan dianugerahi kebaikan budi dan perangainya, serta akan bercahaya rahasianya, dan akan dilancarkan segala urusannya dan dipenuhi semua kebutuhannya, serta akan diangkat setiap hal yang akan menyulitkan dirinya. Jadi hal yang akan pun diangkat ya. Ini yang sudah berlangsung, kesulitan yang berlangsung akan. Kemudian akan diberikan kehebatan dan kewibawaan serta keluhuran derajat, serta berkahan akan turun kepadanya, juga akan naik derajatnya, serta akan mendapatkan rahasia arbabul bidayat. Arbabul bidayat adalah pintu-pintu kebaikan, permulaan. Anwarul ashabin nihayat. Jadi saya para sahabat ya, para sahabat itu akan mendapat, untuk menunjukkan pada agama yang baik, serta diberikan sidik, sifat yang benar, serta akan ditetapkan taufik serta pertolongan, diberikan ketundukan dan kemampuan untuk mengalahkan orang lain, serta ketaatan, serta sayang dan cinta yang melihatnya, dicukupkan serta diberikan keamanan, kepemilikan, juga mempunyai kekuasaan serta berilmu dan luas ilmunya, serta akan memiliki berbagai rahasia dengan pemahaman. Juga akan diberikan bertambahnya harta baginya, diberikan kegagahan di antara ahli-ahlinya, serta kehidupannya akan baik, juga dijaga semua keturunan. Akan memiliki anak serta akan memiliki banyak pengikut. Memiliki banyak pengikut dan pembantu atau pekerja, dijaga dari hal yang akan merusaknya, dan akan timbul kebutuhan berbagai ilmu daqaiqul yaitu paham yang sangat halus di dalam fuad. Fuad itu adalah mata hati, mata kolbu, dan keanehan-keanehan, berbagai keanehan yang akan nampak pada kolbunya, dan akan diberikan hikmah serta kecerdasan, serta mendapatkan haqaiqul ma'rifat, benaran ma'rifat, akan mendapatkan martabat. Barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah pada sholat subuh sebanyak 30 kali, pada zuhur 25 kali, pada asar 20 kali, pada maghrib 15 kali, dan pada isya 10 kali, hingga jumlah dalam sehari semalam 100 kali, maka bagi yang merutinkan membacanya di setiap fardu akan berhasil setiap tujuan dan maksudnya dengan segera. Kemudian fadilah selanjutnya dari surah Al-Fatihah, barang siapa yang merutinkan membaca surah Al-Fatihah sebanyak hurufnya, yaitu 125 kali, maka akan menemui kebutuhan maksudnya dengan hasil yang berhasil dengan tanpa keraguan lagi. Dan adapun surah Al-Fatihah memiliki 1000 khasiat yang zahir dan 1000 khasiat yang batin, dan barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah siang dan malam dengan rutin, maka akan dihilangkan sifat
alas daripadanya, serta dihilangkan kekhawatiran gagal pada dirinya, serta Allah Azza wa Jalla akan menampakkan baginya semua keburukan-keburukan yang zahir maupun yang batin. Jadi nanti bisa kelihatan buruknya sesuatu hal itu secara zahir maupun secara batin, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan berbagai afat hawa nafsu, jadi berbagai kecelaka hawa nafsu yang membuat celaka. Akan mengenal hawa nafsu kita baik kita mendawamkan surah, dan serta akan ditampak baginya perilaku dan sikap syaitan yang sesungguhnya. Nah, ini penuh tipu daya akan terlihat kebudayaan syaitan. Dan Allah akan memberikan ilham dengan ilmu laduni kepadanya dengan zahir maupun batin, serta akan diberikan ketetapan istiqomah yang sempurna. Jadi akan dianugerahi ilmu laduni ya, dan dawamkan surah Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah menjadi obat penyakit adalah karena di dalam surah Al-Fatihah itu tidak dapat huruf fa, sama sekali tidak ada huruf fa di dalamnya. Karena huruf fa itu di mustaq atau di panjangan daripada kalimat afat, berarti celaka. Dan barang siapa yang membacakan surah Al-Fatihah pada air sebanyak 40 kali kemudian diusapkan pada seluruh tubuhnya, maka Allah Ta'ala akan menghilangkan penyakit yang ada pada tubuh. Bagi kaum muslimin dan muslimat ketika memang dihadapkan pada kesulitan penyakit, penyakit, selain daripada medis yang sudah jalani, dan angka baiknya sertai dengan memohon kepada Allah dengan berwasilah membaca surah Al-Fatihah 40 kali. Insyaallah itu akan segerakan penyembuhannya. Kemudian dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, Qaddasallahu sirrah, barang siapa yang memiliki kebutuhan maka bacalah surah Al-Fatihah 40 kali ketika ba'da fardu maghrib dan sholat sunat yang lainnya, serta tidak lantas bangun sebelum selesai bacanya, kemudian mohonkanlah apa yang menjadi dirinya. Bacalah berikut di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inni as'aluk atawajjahu ilaik wa atawassalu ilaik wa atadallu ilaik. Ini bisa juga Allahumma inni as'aluk, Allahumma inni a'udzubika wa atawassalu ilaik wa atawajjahu ilaik wa atadallu ilaik bi surati syarifah Al-Fatihah. Di surat syarifatil Fatihah, as'alukallahumma antaqdi hajati. Ini silakan dimohonkan apa yang menjadi fadlik wa karamik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu ini sebentar ini bahas bahasa Sunda. Kemudian bacalah kalimat berikut di bawah ini.
Kemudian bacalah kalimat berikut di bawah ini. Ilahi ilmu kafin anis su'ali ikfini bihaqil fatihah su'alan wa qaramuk kafin anil maqali rimni bihaqil fatihah kalau hasil ma fi dhamiri. Ini 3 kali dibaca. Kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun surah Al-Fatihah adalah pembuka bagi kebutuhan orang mukmin. Orang mukmin itu dibukakan kebutuhannya. Surah Al-Fatihah, dan barang siapa membaca surah Al-Fatihah dengan memiliki wudhu selama 7 hari dan setiap harinya membaca 70 kali, kemudian ditiupkan pada air yang bersih lalu diminumkan, maka Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dengan keutamaan ilmu dan hikmah. Jadi rezekinya adalah berupa ilmu dan berupa hikmah. Ini sangat baik bagi para siswa, para santri, para penuntut ilmu. Serta dibersihkan hatinya dari pikiran yang merusak serta menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang meminum air tersebut kecerdasan akalnya serta tidak akan mudah lupa selamanya pada apa yang didengarnya. Ini sangat baik untuk para penuntut ilmu ya, mustame ya, pendengar. Kemudian barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali antara sholat sunnah dan fardu subuh pada orang yang terkena ain, nah ini tuh adalah sejenis penyakit pada pandangan jahat, biasanya pandangan matanya itu merah, maka Allah akan memberikan kesembuhannya. Barang siapa yang membaca surah Fatihah sebanyak 121 kali kemudian diludahkan pada gembok atau rantai atau kunci sebanyak 10 kali dudahan, maka akan terlepaslah rantai atau gembok atau kunci. Hal ini juga berlaku ketika dibacakan pada orang yang tertimpa kesulitan atau terpenjara atau terlilit hutang atau menghadapi situasi sulit atau terlepas dari kebodohan, terlepas dari pengangguran, kerja ya, punya pekerjaan, lepas dari kesesatannya, ahli ilmu, istilah ada beberapa ada golongan ahli ilmu yang tersesat dengan keilmuannya, artinya ilmunya itu digunakan pada masalah, pada hal yang tidak baik, hal yang merusak, mudaroh, atau untuk melepaskan dari perilaku akhlak yang buruk, maka akan berhasil dengan kelembutan Allah serta dengan keberkahan surah Fatihah. Maka silahkan amalkan surah Fatihah 121 kali untuk melepaskan perilaku buruk. Mungkin anak kita yang punya perilaku buruk, atau saudara kita yang punya akhlak buruk, perilaku buruk, karena dewasa ini banyak sekali transformasi budaya, transformasi informasi yang ya remaja-remaja kita, anak-anak kita sulit untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, karena mungkin terbawa oleh pergaulan yang kurang baik di lingkungan yang tidak bagus, sehingga terkontaminasi anak tersebut atau saudara kita. Silahkan bacalah Fatihah 121 kali ini, ditiupkan ke air dan diminumkan kepada orang tersebut. Ini berlaku untuk bagi orang yang agar terlepas dari kebodohannya, terlepas dari kesesatannya, terlepas dari perilaku buruknya, terlepas dari utang piutangnya, terlepas dari hal yang menyulitkan dirinya. Jadi silahkan bertawasul dengan surah Al-Fatihah 121 kali dan niatkan sesuai dengan apa yang kita maksudkan. Kalau memang mau menghilangkan kebodohan, ya Allah, atas berkahnya surah Fatihah ini, surah yang mulia ini, mohon Engkau melepaskan kebodohannya dan gantilah dengan kecerdasan. Atau mungkin ya Allah, lepaskanlah dia dari hutang-hutang piutangnya, hutang-hutangnya, gantilah dia dengan kecukupan, terlunasi dan lain sebagainya. Niatnya harus
mantapkan dalam hati, dan lebih baik lagi diucapkan juga, hingga getaran dari ucapan itu akan memapar atau menghampar ke air yang dibacakan surah Fatihah tersebut. Insyaallah izin Allah dan pertolongan Allah akan kembali normal dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian jika ingin selamat daripada sebentar lewat nih ya, untuk mengobati sakit gigi maka bacalah 41 kali antara salat sunnah dan fardu subuh, maka akan sembuh atas izin Allah Ta'ala. Dan jika ingin selamat dari perjalanan agar kembali dengan selamat, maka bacalah surah Al-Fatihah 41 kali. Ini sebelum melakukan perjalanan. Sebelum melakukan perjalanan, sebelum melakukan perdagangan, sebelum melakukan usaha, sebaiknya bacalah surah Fatihah 41 kali. Untuk berkahnya terhadap apa yang akan kita lakukan, agar terhindar dari afat, agar diturunkan keberkahan, kemudahan, jauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian fadilah selanjutnya dari surah Al-Fatihah adalah barang siapa yang baca surah Al-Fatihah 7 kali pada tubuh yang sakit, kemudian dibacakan doa ini, Allahumma dhhab anni su'i ma ajadu fafahasyahu bida'atin nabiyyik sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mubarak al-makinul amin. Ini 7 kali. Jadi Fatihah 7 kali, kemudian Allahumma dhhab anni ma ajadu. Atau bisa juga baca Fatihah sekali, kemudian doa Allahumma dhhab anni su'i ma ajadu fafahasyahu bida'atin nabi ka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mubarak al-makinul amin. Kemudian baca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Allahumma dhhab anni. Itu sampai 7 kali. Bisa seperti itu. Atau bisa juga Fatihah dulu 7 kali, kemudian doa ini 7 kali. Jadi buatlah nyaman, karena dengan kenyamanan pikiran dan lain hal itu akan namanya mempengaruhi daripada saran batin kita untuk hamparkan memaparkan energi daripada khususiyah dari surah yang agung ini. Allah akan mengangkat penyakitnya, disembuhkan sakit tersebut. Kemudian untuk membuka pintu kebaikan serta meluaskan rezeki dan memperbanyak, maka carilah hari Ahad awal dari bulan yang baru. Kemudian bacalah tertib bacaan berikut ini. Inilah tertibannya. Baca surah Fatihah 70 kali hari Ahad. Surah Fatihah yang 60 kali hari Senin, Selasa 50, Rebo 40, Kamis 30, kemudian Jumat 20, Sabtu 10 kali. Ini di awal bulan. Di tahun yang baru, awal bulan. Awal bulan yang baru hari Ahad pertama, minggu pertama. Misal contoh dari Hijriah ya, bukan dari Masehi. Hijriah. Misal Hijriahnya itu jatuh tanggal 1 hari Senin. Maka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, itu minggu itulah yang pertama. Gitu. Jadi minggu yang pertama. Kan tanggal pertama, minggu yang pertama. Kemudian hari Minggu 70 kali Fatihahnya, hari Senin 60 kali, hari Selasa 50, dan seterusnya sampai Sabtu 10 kali. Dikurangin 10 kali dalam hitungan hari lanjutnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Lakukan pembacaan tersebut di setiap awal bulan di setiap bulan Hijriah, di minggu dan hari Minggu pertama di awal bulan tersebut. Dan dalam melakukan kaifiat tersebut dalam waktu 7 hari di atas harus menyepi di kamar tanpa bertemu orang lain. Artinya harus khalwat, tidak interaksi dengan orang, tidak bertemu dengan orang. Dilakukan dengan sempurna, akan banyaklah pengikutnya dan akan diberikan kedudukan yang tinggi serta disegani dan dihormati, juga dituakan menjadi tokoh yang sangat dimuliakan.
Rezeki dan kehidupannya serta kebutuhan hidupnya akan terpenuhi sehingga tidak memerlukan kasab atau usaha dalam mencari rezeki atas keberkahan surah tersebut. Semua dunia akan datang kepadanya. Itu dan akan melayaninya. Begitu. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat siang atau malam, setiap rakaatnya setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah yang ringan, artinya surah yang diingat, surah yang mudah dihafal. Dan setiap 2 rakaat salam ketika tasyahud akhir sebelum salam maka sujudlah. Dan di dalam sujud tersebut baca surah Al-Fatihah 7 kali. Jadi artinya begini, sholli rakaataini hajat, sholli rakaataini hajat lillahi ta'ala, atau sholli sunatan hajat rakaataini lillahi ta'ala. Gitu. Salat 2 rakaat, setelah salam berdiri lagi usolli sunatan hajat rakaatain lillahi ta'ala, kemudian salat salam, kemudian 3 kali usolli sunatan hajat rakaatain lillahi ta'ala, salat salam, di kurang lebih 6 kali salat 10 rakaat. Nah yang terakhir yang salat yang ke-6 itu ketika tasyahud akhir sebelum salam sujud, jangan dulu salam, sujudlah. Dalam sujud tersebut bacalah surah Al-Fatihah, tentu setelah membaca tasbih ya. Tasbih baru surah Al-Fatihah 7 kali, kemudian baca ayat kursi 7 kali, kemudian baca la ilaha illallah syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian doa berikut di bawah ini 3 kali, inilah doanya. Allahumma inni as'aluk bima aqidil izzi min arsyik muncah rahmah min kitabik wa bismikal a'zam wajhikal a'la wa kalimatika tammat antak dia hajati. Ini titik-titik ini silahkan diisi dengan apa yang menjadi tujuannya. Kalau tujuannya ingin ya Allahumma a'tini malan katsiran asta'inu biha ala umuri wa akhirat, Allah limpahkanlah atau berikanlah saya harta yang banyak untuk nopang atau untuk membantu urusan dunia dan akhirat saya, mungkin untuk melepaskan kesulitan atau untuk pokoknya silahkanlah dalam titik-titik ini silahkan, atau mungkin tidak bisa dengan memakai bahasa biasa, tidak bisa, tapi membutuhkan niat Anda. Niatkan di sini, ya Allah berilah saya tahan, atau ya Allah berilah saya pekerjaan, atau ya Allah berilah saya apa yang menjadi hajat Anda, silahkan dititik dan silahkan lakukan kaifiat ini atau cara ini setiap malam ya. Biasanya ini dilakukan 7 hari biasanya. Dan ketika 7 hari tersebut berselang masih belum kita terlihat, lakukan lagi kepada minggu yang kedua atau selanjutnya gitu. Jadi terus saja sampai memang apa yang kita hajatkan itu belum tersampaikan gitu. Kemudian apabila ada suatu pekerjaan atau suatu kesibukan yang menjadi penghalang dari kaifiat atau pekerjaan ini, itu tidak bermasalah ketika memang sudah dilakukan 7 hari secara sempurna. Jadi sebelum 7 hari jangan sampai terputus, kecuali sudah 7 hari mungkin ketika akan melanjutkan lagi 8 hari, 9 hari, 10 hari. Nah ketika dalam ke 10 hari itu ada pekerjaan atau ada keluar kota atau ada bisnis atau ada tawaran, itu silahkan. Ini bisa dilanjutkan mana saja, ini tidak ada hal yang merintangi kegiatan. Karena kita tidak pernah tahu, bisa jadi apa yang kita dapatkan saat itu, kondisi saat itu adalah itu batu loncatan untuk menuju apa yang kita maksudkan atau kita hajatkan, harap. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Maka Allah akan memenuhi apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi kebutuhannya. Dalam hal ini baginda telah mewasiatkan agar jangan diberikan. Nah ini sudah diwasiatkan ya. Di kaifiat ini mohon tidak diberikan kepada orang yang tidak paham dengan kebenaran. Artinya bagi orang yang berindikasi atau diduga lacut itu adalah
fasik, membuat kerusakan, cenderung membuat kerusakan. Baiknya jangan diberikan kaifiat ini, cara ini. Atau orang itu batil atau kurang pengetahuannya dengan kebenaran, baiknya jangan diberikan, karena kaifiat ini mujarab. Demikian, Allah alam. Barang siapa yang merutinkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian fadilah yang selanjutnya adalah barang siapa yang merutinkan membaca surah Al-Fatihah 41 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan baginya berbagai pintu rezeki serta diberikan kemudahan setiap urusannya dengan tanpa susah payah dan kesulitan. Kemudian fadilah selanjutnya, barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah sebanyak 124 kali atau sejumlah bilangan mursalin, para rasul ya, yaitu 313 kali atau 1000 kali dalam waktu 3 atau 5 hari atau 7 hari, dengan diikuti menyepi tanpa bertemu dengan orang lain. Ini artinya bisa 3 hari, ketika memang 3 hari kita bisa 5 hari atau 7 hari. Untuk tahap pertama lakukan saja 3 hari. Ini dengan kadar kebutuhan yang memang tidak terlalu berat. Kalau yang sedang itu lakukannya yang 5 hari. Tapi kalau untuk hal yang memang berat, maka silahkan lakukan dengan 7 hari. Kemudian di dalam 7 hari ini menyepi atau khalwat tanpa bertemu dengan orang lain, serta dalam terjaga sunnah-sunnah salatnya, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam khalwat tersebut tidak membicarakan urusan duniawi, serta khalwat dan disertai dengan berpuasa. Dalam berpuasa itu tidak berbuka puasa dengan memakan makanan yang makanan yang dibuat dari hewan-hewanan yang bernyawa. Cukup sayur mayur, artinya vegetarian lah ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan seakhirnya berbagai rahasia, akan nampak baginya berbagai rahasia tengah-tengah khalwat tersebut, sama pada hari atau malam Jumatnya atau subuhnya di hari Jumat, dan diharuskan dalam keadaan kondisi berwudu di daimul hadas ya, jadi tanpa sedikit pun lepas daripada berhadas. Ketika ketakutan, kemudian selanjutnya khususnya daripada surah Al-Fatihah, ketika ketakutan akan kelaparan atau takut akan lapar, maka baca surah Al-Fatihah, letakkan pada telapak tangan kemudian lusuk perut. Nah, hal ini akan berlaku juga bagi toko, bagi warung, atau bagi suatu hal yang memang kering, kerontang, sepi atau tandus sebagainya yang setara dengan makna tersebut. Bacakanlah surah Fatihah, kemudian tiupkan pada telapak tangan, usapkan, kemudian ludahi pada tanah mungkin kalau tandus, kepada sumur mungkin kalau kering, kepada toko mungkin kalau seandainya toko diusapkan ke tokonya, ditiup, atau bisa juga dibacakan kepada air tersebut kemudian diciprat-cipratkan kepada dalam toko dan luar tokonya, luar kiosnya. Kemudian hosiah untuk memberdayakan surah Al-Fatihah diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala wa karamallahu wajhahu. Radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhahu, barang siapa yang baca surah Al-Fatihah tetapi dengan tertib pembacaan yang akan dijelaskan nanti tertibnya akan menemui semua hal yang dikehendaki dan semua hal yang diharapkan dalam urusan dunia dan akhirat dengan segera. Akan diberikan ketundukan hati tiap dari golongan anak Adam dan Hawa orang yang membacanya. Di hati manusia itu akan tunduk kepada orang yang membaca tertiban ini dan ya ini. Juga Allah Ta'ala akan mengangkat daripadanya bala dunia dan akhirat. Kemudian dari Syarif Al-Bukhari, yang siapa yang merutinkan membaca surah Al-Fatihah dengan tertib bacaan seperti nanti akan dijelaskan, maka orang tersebut tidak akan pernah lagi membutuhkan pada kebutuhan dunia, karena memang sudah tercukupi dan dunia itu akan mengikutinya. Allah Ta'ala akan membukakan baginya berbagai pintu-pintu gaib, serta barang siapa yang kehidupannya sulit dan kesusahan, maka bacalah tertib
surah Fatihah ini di tempat yang sepi dan berkhalwat dalam keadaan menjaga wudhunya. Cuci badan dan pakaian, kemudian sholatlah 2 rakaat dan sesudah salam bacalah istighfar 70 kali, kemudian membaca sholawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 70 kali. Lalu bacalah tertib surah Fatihah berikut di bawah ini sebanyak 70 kali, kemudian mohonkanlah apa yang menjadinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi kebutuhan tersebut pada hari itu dan pada saat itu juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan baginya berbagai futuh, itu mukasyaf, singkap. Futuh itu dibuka. Bedanya futuh sama kasyaf itu, kalau kasyaf itu disingkapkan, tapi kalau futuh itu memang terbuka sudah. Akan berikan kekayaan dengan kelembutan dan dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Syekh Akbar bahwa sesungguhnya barang siapa membaca surah Fatihah menetapi tertib bacaan setiap hari sebanyak 7 kali, maka menyaksikan dirinya akan alam gaib yang tersembunyi dari makhluk-makhluk, serta akan muncul berbagai ruhani dari alam malakut dan jabarut. Nah, jadi alam malaikat dan alam jabarut itu alam malaikat. Hanya di sini alam yang memungkinkan untuk segala sesuatu terjadi, dan memutuskan alam sufla. Alam sufla adalah alam malaikat, golongan malaikat yang khusus diperintah oleh Allah untuk mentaati hal-hal yang merusak, menyambung ke alam baqwa atau alam keabadian, alam keheningan, menyambungnya dengan sempurna dan bahagia dengan kebutuhan duniawiyah dan ukhrawiyah atas limpahan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kemuliaannya. Diriwayatkan dari yang terdhaif, hamba serta fakir yang sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Hamid Al-Majidani, saya telah menemukan tertib Fatihah. Ini beliau katakan Al-Majidani, sebagaimana nanti akan disebutkan di bawah, mendapatkannya di Madinah Al-Munawwarah. Kemudian beliau amalkan dengan wirid di setiap pada fardu dengan dawam 5 kali dan tanpa ijazah sebelumnya dari syekh manapun, dan saya menjumpai salah satu syekh sehingga saya membacakannya atas tertiban bacaan Fatihah tersebut. Kemudian syekh tersebut berkata, kemudian saya menanyakan hal itu kepada Nabi Muhammad SAW di hadapan beliau yang mulia. Lalu saya melihat Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala karamallahu wajhahu dalam mimpi, kemudian diperdengarkannya lalu diterima oleh tangan kanan beliau. Dan saya ceritakan juga mimpi tersebut kepada Syekh Muhammad Sanusi Al-Maghribi As-Syahir di Gunung Al-Qubais, serta mengucapkannya seperti ini, cukuplah wahai anakku, ijazah bacaan ini lewat jalan rohani dari alam alawiyah dan safaliyah. Nama hari dan huruf-huruf, maka mafhumlah bahwa hal tersebut adalah hak yang condong, yang dominan, lalu tomat yang condong sehingga terbuka untuk mulailah dengan hari Ahad bacaan zikir daripada Fatihah ini, dan berikut inilah yang dimaksud, inilah yang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya hayyu ya qayyum ajibu ya raqya ya sami' muti'an wa khadamuk adhab bihaqqil alhamdulillahirabbil alamin wa bihaqqil hayyul qayyum wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam, bihormati malaikat mawakil biqaimil arsh abjad rahmanir rahim ya rauf ya atuf ajibu ya jibril alaihi salam anta wa khadamuk abiyad bihaqqi rahmanir rahim baiki rauf atuf biki sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam, bihormati malaikat mawakil biqaimil arsh hujzah maliki yaumiddin ya muqaddibal qulub al-absar ajibu ya samsamail sami muti'an khadamuk ahmar bihaqqi maliki yaumiddin baiki muqallibal qulub al-absar bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wasallam, bermatil malaikal mawakil biqaimil arsh taykal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya sari' ya qarib ajibu ya mikail sami mutin khadamuk baraklan bihaqqi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bihaqqi sari'ul qarib wa bihaqqi sayyidina Muhammadin alaihi salatu wasallam, bermatil malaikal qawaimil arsh mansa'
ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ya qadiri maqdarin ajib ya sarfayail. Kami amutan atau khadamuk syamhuris bihaqi ihdinas siratal mustaqim wa bihaqil qadril muqtadir bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa bihaqi sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam berhormatil malaikal muwakil biqamil arsy pastar. Siratal ladzina an'amta alaihim ya alimu ya hakim ajib ya aina ya il. Kami amutan atau khadamuk zabi'ah bihaqi siratal ladzina an'amta alaihim wa bihaqil alimul hakim. Bagi Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam berhormatil malik mawakin bikamil arsy syatah ghairil maghdubi alaihim waraddallin ya qahir ya qir ya azza ajbi ya kasbiyail. Ajbi ya kasbiyail sama mutan anta khadamuk maimun bihaqi ghair maghdubi alaihim waraddallin wa bil qahirul aziz bagi Sayyidina Muhammad alaihi salatu wassalam berhormatil malik mawakin bikamil arsy tajaq. Assalamu alaikum ya malaikati ruhaniyin, ya malaikat ruhanayain minal alawiyati wasafaliyat wa ya khadamul fatihah wa ya khadamul fatihatil kitab ajibuni wamduni wa ayuni fi jami umuri aluhan ulan lajil ajilna sa'abakil sabi malatani wal qur'anil azim wa biaqil asrar wal barakat fihima wa biaqima taqtaqiduni ma ta'taqiduni minal Allah wal burhan bi hurmati sayyidina Muhammad alaihi salatu wasallam. Allahumma zahir li abduk fil akhdar innaka ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Diriwayatkan dulu ada salah satu guru daripada Syekh Syekhul Akbar Ibnu Arabi Rasulullah Sirah. Beliau adalah Syekhah Fatimah Rasulullah Sirah. Beliau mempunyai khodam surah Fatihah dan itu masyhur sekali aromanya tentang melipat bumi, mendatangkan yang tidak ada, mewujudkan yang tidak ada. Dengan ketundukan khodam tersebut beliau. Baik, selanjutnya tertib bacaan Fatihah yang selanjutnya adalah untuk menundukkan rohani dan menundukkan hati ini anak Adam ya, atau untuk menghasilkan berbagai hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk. Maka bacalah tertib Fatihah berikut ini setiap pada salat subuh atau bacalah pada tengah malam, dan membaca surah Fatihah dengan diawali basmalah. Serta tertib pembacaan ini adalah salah satu rahasia yang agung dan mulia dan kutip. Gitu. Nah, ini maksudnya tertib di sini adalah tertib yang kedua. Kalau yang tadi kan tertib ini adalah secara kalimat ya. Di sini ada kalimat alhamdulillah ya hayya qayyum, di sini ada asmaul husna, ajib ya ruqyail, di sini ada malaikat alawi. Kemudian di sini ada asmaul husna, anta khadamuk, ada khodam daripada hari Ahad madhab. Kemudian yang aras namanya abjad, malaikat golongan aras pangaras itu abjad. Itu terjadi pada hari minggu. Kemudian ar-Rahman Rahim ini hari Senin, yaitu adalah Ya'tub. Kemudian malaikat ada Jibril, Qadamnya Abyad, dan seterusnya. Ini tertiban menurut kalimat. Kemudian tertiban yang dimaksud di sini adalah tertib daripada bacaan bilangan. Ini maksudnya. Bacaan Fatihah adalah menundukkan rohani dan menundukkan hati anak Adam, menghasilkan berbagai maksud jika hal yang buruk. Ini dibaca subuh ya. Ini dia. Jadi kalau hari Ahad alhamdulillahirabbil alamin 616, kalau Senin ar-Rahmanir-Rahim 619, Selasa Maliki Yaumiddin 242. Ini jadwal daripada pembacaan surah Fatihah secara tertib. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 856, dan selanjutnya Surat Mustaqim 1073, Surat Al-Ladzina An'amta 'alaihim 1807, Ghairil maghdubi 'alaihim 4233. Jumlah ini adalah jumlah kabir daripada kalimat alhamdulillah
juga yang Ar-Rahmanir Rahim jumlah kabirnya ini, Maliki Yaumiddin adalah jumlah kabirnya ini. Alam bisawab. Kemudian faidah isti'mal jaliyat Fatihah. Jaliyat Fatihah ini adalah untuk memegang atau memiliki kehebatan Fatihah. Ini dia. Barang siapa yang berharap akan kehebatan kegagahan, maka sholawatlah dimulai dengan awal malam dari bulan baru. Kita tertib bacaan zikir surah Fatihahnya malam pertama, surah Fatihah 99, bacaan zikirnya, kemudian Asmaul Husna 1. Asmaul Husna seperti biasa, Allah la ilaha illa rahmanur rahim malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul mutakabbir, dan sampai as-sabur. Itu. Malam yang kedua adalah Fatihahnya baca 98, Asmaul Husnanya 2. Malam ketiga 97, Asmaul Husnanya 3. Malam keempat surat Fatihahnya 96 kali, Asmaul Husnanya 4. Malam kelima surah Fatihahnya baca 95 kali, Asmaul Husnanya 5 kali. Malam keenam surah Fatihahnya baca 94 kali, Asmaul Husnanya 6 kali. Kemudian terus sampai ke 29 hari. Dari hari ke-15 dari sini 85 surah Fatihah, 15 untuk Asmaul Husna. Maka hari ke-16-nya adalah diundur kembali. Yang tadinya yang ini 86 tetap ditambah surah Fatihah 86, dinaikin lagi, dan kemudian Asmaul Husna dikurangi dari 15 menjadi 14, sehingga pada hari terakhir ke tanggal 29 atau pada hari ke-29 maka membaca surah Fatihah 99 kali, Asmaul Husna ada 1 kali. Jadi di awal 99 surah Fatihah dan Asmaul Husnanya 1 kali, kemudian di malam terakhir 29, 99 juga, dan Asmaul Husnanya sekali. Surah Fatihahnya 99 dan Asmaul Husna. Itu tertib daripada bacaan untuk istiqmal jaliyat Fatihah, mendapatkan kehebatan dan kegegahan daripada surah Fatihah. Tidak punyai, akan lakukan diingat dengan namanya ambisian, diperhitungkan. Sebaiknya diistikharah dulu sebelum kita memiliki niat yang mendapatkan istiqmal jaliyat Fatihah ini. Sebaiknya diistikharah dulu, baik atau tidak untuk kita, dalam arti baik dalam arti untuk kondisi sekarang, maka sudah tepat saatnya atau mungkin belum nanti. Sebaiknya istikharah dulu. Kemudian yang selanjutnya, maka ketika telah sempurna dalam 1 bulan tertib zikir tersebut, akan muncul khodam dari golongan rohani di hadapannya dengan paras yang baik. Kemudian bersahabatlah khodam tersebut dengannya dengan tanpa ada pembatas antara dirinya dan khodam tersebut, dengan ditandai dengan sutra hijau. Kemudian setelahnya dawamkanlah surah Fatihah setiap hari sebanyak 600 kali. Maka rahasiakanlah persahabatan tersebut dari golongan rohani dengan golongan rohani tersebut dari bangsa manusia. Artinya ketika kita telah bersahabat mempunyai khodam atas surah Fatihah ini, jangan pernah menceritakan kepada siapapun dari golongan manusia. Itu dirahasiakan. Kemudian selanjutnya dari Said Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an, bacalah surah Fatihah 18 kali setiap pada sholat kecuali maghrib, bacaan menjadi 28 kali hingga sempurna menjadi 100 hari semalam. Setelah surah Fatihah ini tidak disertai dengan basmalah, melainkan dengan ta'uz. Inilah doanya ketika selesai dzikir surah. Kita membaca surah Fatihah 18 kali setiap sholat, dan setelah maghrib 28 kali bacalah doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufaqa hamdal hamidin hamdan yakunu ridha wa maradi inda rabbil alamin arrahmanir rahim alladzi dahala arda wal aqalim muttasil musal kalimah hayyal ya Allah wa hiya ramim Masyana Rahmanur Rahim fa isman jalilani fi ma shifa li kulli saqim maliki yaumiddin alladzi la salahu manazi' fi malik fi malaki wala syarik wala qarin wala wazir wala masyir wala mu'in bal kana qabla al-alim kullaha ajma'in andal muhit
jami'is salatin wa syayatin wa auni 'alal abadin wal aqrabina wajihni al-ajnasi للناس المختلفات إياك نعبد بالإقرار ونعترف بالتقصير ونستغفرك من الذنوب ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم إياك نستعين على كل حاجة من حوائج الدين يا هدي المضلين يا لا هدي غيرك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا ملك Qabil amalim kullaha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin rabbi najjini minal qam ya mujil mu'minin farijal kurub anni ya mufarijan 'alal maghrubin ya rabb ya ghiyathal mustaghisin ikfini wa najjini mimma akhaf wahdharu sakhirul malik illa khayadari ya mughith aghithni wa dhannuni idhahaba maghadiban fadhanna. Nah, ini sampai nunjil mukminin ini dikutip dari surah Al-Anbiya. Coba kita lakukan karena ini ada ayat yang terpotong. Kemarin itu kalau tidak salah dari dari Fadilah Bismillah. Ini kita dari surah Al-Anbiya ayat Al-Anbiya ayat 87 sampai ayat 88. Surah Al-Anbiya. Ini kisah tentang Nabi Yunus ya, Dunun. Ada nuni ya, ini. Ya. Begitu kita kembali tapi ini tidak bisa di copy paste 8788 kan ini bisa karena ini bagian dari pada ayat bisa sembarang ini 8788 788. Nah ini dia, ini sebentar ya, wadan nuni
dan judulnya kita buang. Al-Zalimin ini sampai ayat nunjil mukminin ya. Ya berarti ayat yang ke-88. Ayat ke ini nih. Dikatakan fastajabna lahu baik, kita sudah dapatkan dengan ayatnya di sini. Kita lanjut. Ya ghiyasal mustaghisin ikfini wanajjini mimma akhaf wa halaru sakhir lil maliku illa khayadari ya mughith aghithni wa dhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdir alaih anada fil zulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham fakadzalika nunjil mu'minin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kemudian untuk menyembuhkan penyakit atau sakit maka tulislah surah Fatihah di atas piring putih menggunakan zawaran atau spidol merah. Kemudian lebur menggunakan air, lalu minumkan air leburan tersebut kepada orang yang sakit, maka dengan izin Allah Ta'ala akan segera menyembuhkan. Atau pakailah air tersebut untuk mandi atau usapkan air tersebut pada bagian tubuh yang sakit sambil dibaca doa di bawah ini 3 kali. Allahumma shfi fa ansal syafi, Allahumma ikfi fa ansal kafi, Allahumma afi fa ansal mu'afi. Ini baca 3 kali. Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disembuhkan penyakitnya atau sakitnya selama ajalnya memang belum tiba. Kemudian daripada fadilah surah Al-Fatihah ya adalah jika ditulis surah Al-Fatihah kemudian dilebur dengan air, kemudian diminumkan pada anak yang kurang cerdas akalnya selama 7 hari berturut-turut dilakukan, maka Allah akan memberikan kecerdasan pada akalnya. Kemudian untuk segala penyakit bacalah surah Fatihah 70 kali pada air, lalu kemudian dipakaikan mandi pada orang sakit tersebut. Lalu suatu faidah, barang siapa yang menulis dengan kayu ghazal saat malam hari setelah surat Isya, penulisnya dengan menggunakan minyak zafaron dengan air dingin. Inilah yang ditulis alif lam mim Allah, lam mim sad alif lam ra alif lam mim ra kaf ha ya ain sad ha ta sin ta sim mim ya sin sad qaf ha mim ain sin qaf ha mim nun. Ini mungkin para mustami atau para pendengar hendak menanyakan apa sih itu kayu ghazal. Baik, kita akan cari kayu ghazal, ghazal ini kayu Melayu ya, kayu ghazal. Kita lihat ya agar mengerti apa itu kayu ghazal. Sulit untuk menjelaskan kalau memang tidak ditampilkan dengan visual. Ini berasal dari Riau biasanya. Ini jadi
ini kayu yang kayu, mohon maaf, musik Melayu itu Ghazal. Ini dia kayu Ghazal, ada beberapa yang kita dapati daripada kayu Ghazal ya. Musik Melayu ini. Baik, ini kita tidak bisa mendapatkan ya. Tidak bisa mendapatkan artikel tentang kayu Ghazal. Tapi yang jelas kayu Ghazal itu adalah jenis kayu yang sering dipakai untuk menulis. Biasanya seperti bambu dia ininya dan digunakan untuk guling alat musik yang lain, karena dia punya rongga yang berongga gitu, atau bisa juga dengan bambu karena dia berongga. Ini hanya sebagai bias untuk menulis saja, jadi tidak memakai logam tapi memakai kayu-kayuan. Nah, barang siapa yang menulis dengan kayu Ghazal pada saat malam hari setelah Isya, menulisnya dengan menggunakan minyak saffron dengan air dingin. Inilah yang tulis tadi. Saat menulis ketika malam Jumat bertepatan pada tanggal 14, maka barang siapa yang membawa tulisan tersebut insya Allah akan dihilangkan ketakutannya dari musuh-musuhnya, serta dijaga dari kejelekan musuh-musuhnya, juga akan diterima baik oleh semua manusia. Jika fakir maka Allah akan memberikan kekayaan padanya. Jika ia kehilangan maka Allah akan mengembalikan. Mungkin dia kehilangan anak, kabur, atau kehilangan jabatan, atau kehilangan keuntungan, atau kehilangan bisnis, kehilangan tender, kehilangan apa yang menjadi menurut pandangannya adalah menjadi miliknya. Insya Allah Allah akan mengembalikan apa yang telah hilang dari dirinya. Jika yang membutuhkan sesuatu maka dipenuhi kebutuhannya. Kebutuhan selanjutnya daripada Fadilah Surah Al-Fatihah. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi Qadasullah. Ini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini adalah salah satu murid dari Syekhah Fatimah yang telah memiliki khodam Fatihah yang bacalah surah Fatihah tengah malam dan ketika pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bacalah doain Allahumma jma' baini wa baina hajatika ma jama'ta baina asma'ika wa sifatika ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, kumpulkanlah antara aku dan antara kebutuhanku sebagaimana Engkau mengumpulkan antara asma Engkau dan sifat. Wahai yang maha megah dan maha mulia. Ada beberapa kalangan ahli hikmah yang menggunakan kalimat ini untuk islah atau untuk mengakurkan agar tidak bertemu. Jadi sama kaifiatnya membaca surah Al-Fatihah, kemudian ketika ya kan a'udzu ya kan nasta'in dibaca Allahumma jma' baina siapa namanya wa baina siapa kama jama'ta baina asma'ik wa sifatik ya dzal jalali wal ikram. Allah kumpulkanlah antara si Anu dengan si Anu gitu.
bagaimana engkau mengumpulkan antara asmamu dan sifatmu. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa golongan ahli hikmah yang menggunakan kalimat ini tapi dengan tujuan yang lain, bukan tujuan hajat. Atau seperti Allahumma jma' baini wa baina ghina, ya Allah kumpulkanlah antara saya dan antara kekayaan. Atau Allahumma jma' baina siapa perempuan, Allahumma baina Hindun wa baina Zaid, Allah kumpulkanlah antara Hindun dan Zaid, sama jama'ata baina asma'ik wa sifatik. Dan redaksi itu dipakai untuk hal seperti yang tadi diceritakan, untuk mengislah atau untuk keperluan yang lain. Dan itu hanya bisa dimungkinkan oleh para ahli hikmah yang memang telah menekuni dan telah dibukakan oleh Allah batinnya dengan intuisi naluri. Kemudian lanjutkan bacaan surah Fatihah tersebut sampai akhir surah. Kemudian setelah sempurna surah Fatihah, bacalah doa berikut ini. Allahumma sahhil li matlubi bihaqi sirril Fatihah wa bihaqi izzatik wa azamatik wa bihaqi jalalik wa jamalik wa bihaqi ahdis samawati wal ard wa bihaqi jamil anbiya wal mursalin. Salatullah ta'ala alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian Allah alamin. Kemudian barang siapa yang menulis surah Fatihah dengan huruf-hurufnya diputus-putus kemudian dilebur dengan menggunakan air lalu diminumkan pada orang yang sakit, maka Allah Ta'ala akan sembuhkan orang yang meminum air tersebut. Lalu untuk yang lagi sakit gigi, maka tulislah huruf-huruf berikut di bawah ini pada selembar kertas kecil, dan inilah kertas yang dimaksud dan inilah huruf yang dimaksud: alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, to, ya. Kemudian lipatlah tulisan tersebut, kemudian taruh pada gigi yang sakit sambil ditekan dengan geraham gigi yang lain. Kemudian tulislah kembali huruf-huruf tersebut di atas tiang kayu. Lalu bacalah surah Fatihah, kemudian pukullah huruf yang pertama yang tertulis pada tiang kayu. Jadi tulis dari selembar kertas kecil, kemudian dilipat, taruh di gigi yang sakit, ditekan atau digigit agar dirubah lah. Lalu kemudian setelah itu tulislah kembali huruf ini pada tiang kayu. Nah, setelah selesai baru baca Fatihah. Setelah baca Fatihah baru pakulah huruf yang pertama ini alif, tentu dengan paku dan palu. Kemudian setelah itu tanyakan kepada orang yang sakit, apakah masih sakit? Jika dia menjawab masih, maka bacalah kembali surah Fatihah dan pukullah atau pakulah huruf ba selanjutnya. Kemudian tanyakan kembali kepada orang yang sakit tersebut, apakah masih sakit giginya? Kalau dia berkata masih, kemudian bacakan surah Fatihah lagi dan pakulah huruf yang ketiga, huruf jim. Demikian selanjutnya sampai huruf ini habis terpaku. Tapi kalau seandainya sebelum huruf ini habis terpaku dia sudah tidak sakit, tidak dilakukan lagi pemakuan tersebut karena sudah sembuh. Tujuannya kan karena sudah sembuh. Nah, kemudian untuk mahabbah yang hebat, ini mahabbah yang hebat ini untuk kalau memang ada istri yang kurang mencintai suaminya atau sebaliknya suami kurang mencintai istri, maka tulislah huruf-huruf nariyah berikut ini: alif, ha, to, mim, fa, shin, dal. Kemudian mazajlah. Mazaj itu dalam ilmu hikmah itu adalah merangkai huruf. Jadi menempatkan huruf di antara dua huruf yang lain. Mazaj itu beda pengertian mazaj ilmu hikmah dengan mazaj ilmu mantik. Mazaj ilmu hikmah ini adalah menyelipkan huruf antara dua huruf yang lain. Jadi ada alif, ha, to, alif, ha, to. Di antara alif dan ha ini diselipkanlah huruf. Itu namanya majaz. Nah, di sini tulislah kemudian majazlah huruf tersebut dengan nama orang dimaksud. Nah, ini Hindun. Jadi nanti ha di sini
Ini contoh A. Kemudian nun di sini contoh ya. Kemudian dal di sini. Kemudian waw di sini. Dan selanjutnya. Gitu. Maka kemudian hurufnya akan seperti ini. Hindun ini ketika di pecah. Nah, ini dia huruf yang akan yang setelah majas, huruf nariyah. Ini huruf nariyah. Nah, kemudian huruf tersebut yang ditulis di atas 21 lembar kertas. Tulisnya di 21 lembar kertas. Kemudian setiap lembarnya berilah minyak wangi, buhur atau luban atau mustaqim. Kemudian simpanlah di atas bara api sambil membaca kalimat di bawah ini terus-menerus sampai tanpa habis dan gosong kertas tersebut. Tentu satu-satu ya. Dari 21 lembar itu. Satu, baca tawakkul ya khodamul ahruf nariyah qadai hajati min. Siapa namanya? Hindun, tadi Hindun. Binti, siapa nama orang tuanya? Wa alqau mahabbati wa mawadati au mahabbatan. Siapa nama yang bermaksudnya? Fi qalbiha ya kima talautu alaikum. Nah, itu ketika memang itu yang dimaksudnya adalah perempuan, tapi ketika yang dimaksud adalah laki-laki, kalimatnya ada tawakkul ya khadamul ahruf nariyah bi qadai hajati min. Siapa namanya? Contoh adalah Ahmad. Binti, siapa namanya? Walqa habati wa mati mahabbatan. Apa namanya? Hindun fi qalbihi bihaqi ma talautu alaikum. Seperti itu. Jadi ini adalah untuk perempuan agar mencintai laki-laki ataupun sebaliknya. Dalam arti ketika memang dalam satu keluarga rumah tangga itu ada hambar dalam mencintai, mungkin entah wallahu alam, kita tidak pernah tahu karena kontaminasi dari budaya, kontaminasi daripada gaulan hidup dan lain-lain, kan mempengaruhi pada rasa cintanya dari laki-laki ataupun sebaliknya perempuan. Kita harus melakukan ikhtiar dan berdoa pada Allah. Inilah yang akan yang Allah akan dilakukan doa seperti itu. Kemudian untuk suami istri yang sering cekcok atau sering bertengkar, jika hendak mengislah atau mengakurkan hubungannya, maka tulis di atas kertas kalimat berikut ini, kemudian bolongi di tengah-tengah kertas, ikatlah dan gantungkanlah di tempat yang tinggi sehingga tertiup angin yang cukup kencang. Dalam posisi menggantung tulisan tersebut sebaiknya pada arah di mana posisi terletak orang yang dimaksud. Kemudian bacalah surah Fatihah 100 kali, kemudian tutup dengan membaca doa yang tertulis dalam tersebut, dan inilah doanya. Ini doa ini juga nanti dituliskan, doa ini dibaca, dituliskan di kertas yang digulung, nanti mohon maaf dilipat, nanti digantung, kemudian juga dibaca dalam baca surah Fatihah 100 kali ya. Ini dia doa yang dimaksud. Alhamdulillahirabbil alamin. Yahmadu fulan, ini nama perempuannya. Binti fulana li fulan ibnu fulana. Ini nama orang yang bermaksud. Yang pertama ini adalah orang yang tujuh, yang pertama, dan yang kedua ini adalah orang yang mempunyai maksud, mempunyai niat. Kalau kita sendiri yang melakukan li aja, tidak harus memakai li fulan ibnu fulan. Tapi kalau memang kita yang mengerjakan untuk orang lain, fulan siapa namanya, mungkin yang kita maksud adalah contoh Hindun, fulana Hindun binti Aminah, contoh li Ahmad bin Amr ta'atullah ta'atalillah ta'atalillahi wa li fatihil kitab syarifatir rahmanir rahim yarhamu fulan. Ini sama juga. Bulan ini ganti nama sama orang yang kita maksud, dan ini orang yang bermaksud. Ta'atalillah di Fatihil kitab. Gitu ya. Ini harus kita lalu selanjutnya Maliki yaumiddin amtalik fulan ibnu fulana li fulan ibnu fulana ta'ata lillahi li fariyatil kitab syarifati iyyaka na'budu ta'budu fulan
binti fulan li fulan ibnu fulan atau ta'ata lillah wali fatihatil kitab syarifah iyyaka nasta'in ista'ani fulan ibnu fulan binti fulan fulan li fulan bin fulana billahi ta'ala wali fatihil kitab wali fatihil kitab syarifah ala fulan binti fulan li fulan ibn fulana aliyakuna tawi'an lahu wa tahta iradatihi fil aqwali wal af'ali wa ta'ata lillah ta'ala wali fatil kitab syarifah ihdinas siratal mustaqim ihtadi wastiqami fulan binti fulan li fulan bin fulan istiqamati mahabbatan wa sima'i qawli ta'ata lillahi ta'ala Walifatul kitab syarifati siratal ladzina an'amta alaihim an'ama fulan bin fulana li fulan bin fulan bijami ma yatlu minhu fulan wa yarumu ta'ata lillahi ta'ala walifatihatil kitab syarifati wa mahabbatan wa syafaqatan wa mawadatan wa rahmatan wa ra'fatan ghairil maghdubi alaihim waraddallin dadlu fulan bin fulana fi mahabbati fulan ta'ata lillahi ta'ala walifatitil kitab syarifati amin wa naza'ana ma fi sudur min agli ikhwana sampai mutaqabilin law anfaqna fil ardi nazafil min lihrayhuna qabila waladina manzilul hazinul nas basyawati min nas wal banu qad law anfaqta ma fil ardi jami malakta bain Allah lakukan tahu azizun ya kurang lebih seperti itu nanti ini ditulis dan dibacakan. Kemudian untuk memberdayakan surah Fatihah pada mandal itu adalah sesuatu yang ingin kita ketahui dari sesuatu hal yang tersembunyi atau masih tertutup ya. Tulislah wafak berikut ini dan ini yang ditulis pada cermin kaca, kemudian membakar buhur, simpanlah cermin tersebut atas kursi, kemudian pada cermin tersebut sambil membaca surah Fatihah 313 dan kemudian ketika mendapatkan 100 kali surah Fatihah maka selingi dengan membaca kalimat berikut ini. Unduru ya khodam hadhihi surah waqshful hijabi baini wa bainak hatta araka bi'aini wa khatibuka bilisani. Ketika telah sempurna pekerjaan tersebut maka akan muncul sosok orang yang beri salam padanya, maksudnya kepada orang yang membaca itu, yang mengerjakannya ya. Lalu tanyakanlah apa yang menjadi kebutuhan. Kemudian silahkan tanya pada sosok tersebut apa saja, maka tanyakanlah apa yang hendak ingin diketahuinya. Nah, ini sangat penting ketika Anda mengerjakan kaifiat tersebut di atas. Sejogianya lakukan tawasul berikut ini. Laudratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Kemudian Laudratul Arbat Sayyid Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum al-Fatihah. Kemudian Laudratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabin nabi naubatil kiram ya ashabin naubat ya khadul udun minkum wa jazatikum wabi idnikum al-Fatihah. Kemudian penulis syarat mutlak sebagai biasa. Nanti insyaallah suatu hari saya akan jelaskan bagaimana afdalnya membuat wafak. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan dari setiap apa yang dibutuhkannya. Di antaranya adalah bacalah surah Fatihah ya pada subuh, zuhur, asar, maghrib 18 kali dan setelah pada isya 28 kali sehingga semerta bilangan menjadi 100 kali. Sebaiknya dalam membaca surah Fatihah setiap kali membacanya dengan menahan nafas sambil menjaga hak hurufnya. Contoh kita membaca untuk subuh 18 kali. Jadi tarik nafas, tahan, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tiupkan napas, kemudian tarik napas lagi, baca lagi. Nah, begitu afdolnya ya. Tapi kalau memang terasa berat ya sebaiknya tidak usah. Nah, itu nanti akan kualitas bacaan
Kemudian setelah zikir tersebut, bacalah doa ini sebanyak 3 kali. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya cabarna gina kafa balondaya khudaya. Daya ini. Yuhandalika Allahu Rabbul Alamin. Allahumma inni as'aluka bi suratil Fatihah bisirri alladhi antut alaihi suratul Fatihah an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa antaf'al li. Nah, ini titik-titik silahkan disebutkan kebutuhannya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wasallam. Lalu kemudian fadilah selanjutnya untuk ketaatan, barang siapa menghendaki untuk ditaati dan dimuliakan serta diagungkan dengan kecintaan yang sangat serta tidak terpisah dengan suami selamanya atau sebaliknya dengan istri selamanya, tulislah wapak berikut di atas ini, di atas telur ayam cemani, ayam hitam ya, telur ayam hitam. Lalu bakarlah telur tersebut di atas bara api yang panas. Setelah ditulis ini, kemudian telur tersebut bakar di atas bara api yang panas. Andai kita tidak menemukan telur ayam cemani, bagaimana? Silakan pakai telur ayam kampung. Jadi tidak usah susah dan menyulitkan diri. Kecuali memang sudah sangat sulit, sudah ada memang telur ayam cemani itu, maka silakan gunakan. Kalau tidak ada, berusaha. Kalau yang sudah berusaha tidak ada juga, maka pakailah telur ayam kampung. Dan telur ayam kampung itu bersihkan, jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada kotoran di atas telurnya. Bersihkanlah telur tersebut, kemudian tulislah di telur tersebut apa berikut. Lalu kemudian bacalah Fatihah sebanyak 188 kali, bacalah doa berikut sebanyak 7 kali sambil membakar bukur atas bara api tersebut. Kemudian di bawah inilah doa yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yakunu lahu ridwan wa lima radiya inda rabbil alamin. Rahmanirrahim alladzi dahla aqalim wa tasumu sal kalim yuhri Allah wa yaramim wa ma ismani a'udzumina syabadi kuda saqim wa taraq ila jannatin na'im wa najata min azabil jahim maliki yaumiddin laysa lahu fil mulk syarik wala manasi wala mu'ayyin Allahumma mahabbatan. Ini titik-titik di sini nama orang yang dimaksud. Iqralbi nama orang yang mempunyai maksud. Ia kan na'bud bil iqrari wa na'tarifu bit taqsir nasyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul mulku haqqu mubin wa nashhadu anna muhammadar rasulullah alladzi arsala basyiran wa nadhiran laka wa halaka ajma'in wa rahmatul mu'minin fa innallaha ta'ala maka winul akwan wa alimal hafiyatul admar wa makawir laila ala nahari hujjatain likulli alamin wa ajhatain ilal aqrabin wal ab'adin al adnasil mukhtalifin iyyaka nasta'in bika alaika mahabbatan. Ya, ini nama orang yang dimaksud, biqalbi nama orang yang bermaksud. Allahumma maliki mulukil amadim kullah ajma'in la ilaha illa subhanaka min adh-dhalimin rabbina ajmin wadrik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa najma khawf wa adar wa alkum mahabbatan. Ini nama orang pertama yang bermaksud, biqalbi yang dimaksud. Wahdilu qalbuha wa lubuha makani minasyatiha ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian. Kemudian untuk mahabbah selanjutnya, ambil 3 buah butir kurma yang segar, lalu tulislah di atas buah tersebut pada buah yang pertama kalimat yuhibbun haum, ini ditulis. Kemudian ya tulisnya tentu dengan jarum saja, dengan jarum ya, walaupun tanpa tinta, tapi tulis saja, ya ada kok bekasnya. Kemudian buah kurma yang kedua tulis kahubillah. Lalu kurma yang ketiga tulis waladina amanu asyadda hubalillah. Kemudian bacakanlah setiap butir kurma tersebut dengan membaca surah Fatihah 21 kali, kemudian kumpulkan kembali. Berarti 1 butir kurma 21 kali, 3 kurma 21 kali kali 3. Berarti ada sekitar 63 ya. 63. Kumpulkan kembali kurma tersebut, kemudian bacakan setelah dibacakan Fatihah tadi, kemudian bacakanlah atas ketiga kurma tersebut Asmaul Husna sebanyak 1000 kali. Ini Asmaul Husna yang dimaksud 1000 kali. Ya baduh, ya baduh, ya baduh, ya baduh, ya baduh, ya baduh. Kemudian tiupkan kepada kurma 3 itu. Kemudian agar dimakan oleh orang dimaksud, maka tumbuhlah rasa cinta dan sangat orang yang dimaksud tersebut. Lakukanlah penulisan pada hari Jumat pada ba'da sholat subuh. Gitu. Kemudian ini fadilah daripada surah Al-Fatihah adalah untuk istihdam al-aunil mubarak rihan qadamul malik al-ahdar.
adalah khodam surah Fatihah untuk membantu dalam masalah pada setiap hal yang diinginkan, baik itu hal kebaikan maupun hal kejelekan. Maka bacalah surah Fatihah sebanyak 1000 kali. Setiap kali baca surah Fatihah, bacalah kali sekali. Tarishin, tarishin, bathishin, bathishin, masyashin, masyashin, kasharishin, kasharishin, altamishin, altamishin, katmushin, 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 anhatin, anhatin, ulushin, ulushin, makhlushin, makhlushin, ajibu ya rayhan wab'ali. Nah ini titik-titik, silakan sebutkan hajatnya. Bahakil Fatihah Syarifah Umul Quran Bahakil Malik al-Akhir binasiatik ajib ya ajib barakallahu fik wa alaik. Bahakil Bard al-Jabbari Syakurul Tabituz Zahirul Khabirul Zaki al-Luhan al ajil ajil asah-asah. Demikian ini dibaca banyak kalimat gitu ya. Kemudian untuk mahabbah selanjutnya tulis wapak berikut ini, bacalah doa ini dan inilah doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tawakkalu ya Jibril anta wa awanu bihaqil azizul jabrul karimul wahabul qahar Allah ma'aluk mahabbatan. Ini namanya orang yang dimaksud bi qalbi, nama orang yang dimaksud bihaqir rahmanur rahim ya jawadul jalil tawakkul ya mikal yasami mutina aluk mahabbatan, nama orang yang maksud qalbi dari pada orang yang dimaksud bihaqil maliki yaumiddin baikil la ilaha illa qaimul wahidul ahad tawakkul ya safi anta wa awanu aluk mahabbatan qalbi titik bin titik bihaqi ya kan namdu ya kan sebagai muqtadir muqaddim dan muqtadir muqaddim al mubdil muaidu tawakkalu yahin wa qaya ila anta wa awan wa qalb mahabbatan titik bin titik bihaqi dinas siratal mustaqim bihaqil fadl lahirul qayyum tawakkalu ya turan tawakkalu ya turan ila anta wa awan wa qalb mahabbatan titik bin titik qalbi titik bin titik bihaqil wahidul alimul jawadul karim tawakkalu ya ansura ila anta wa awan wa sami mutian al mahabbatan titik qalbi titik bihaqi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin bihaqil khairil aziz ajrul kabir tawakkul ya kasbaya sami mutiana alakum mahabbatan titik qalbi titik yahbunu qabil ladzina min asyhadu bidasilin law anfaqna wa fil ardi jami'an ma lafta baina kulli malakin Allah baina innahu azizun hakim. Sadaqallahul azim. Demikianlah fadilah daripada surah Fatihah, demikianlah sepercik dari fadilah surah Fatihah yang bisa kami sampaikan, dan segala hal yang terkait dengan ilmu tersebut di atas maka itu adalah mutlak dari kebenaran dan kepemilikan Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sebagai hamba-hambanya hanya mampu menerima atas kehendaknya. Di samping itu juga dalam hal mengamalkannya tentu Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan anugerah kesanggupan dan kekuatan dalam menjalankan setiap hal yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Niat, kehendak, dan keinginan manusia juga atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka berbahagialah bagi seorang hamba yang telah Allah ilhamkan dalam hatinya untuk mengamalkan dari keagungan dan kemuliaan serta fadilah yang agung dari surah Fatihah ini. Semoga kita semua dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai karunia niat, cita-cita serta keinginan dan tekad yang baik disertai dengan anugerah kemampuan dalam menjalankan setiap hal. Insyaallah semoga bermanfaat dan semoga berkah dalam setiap urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan cuman kita kali ini insyaallah file daripada ini bisa linknya didapatkan dari deskripsi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.